umurnya negara, ini kalian boleh protes nanti ya, boleh kamu analisis. Umumnya kata Ibnu Khaldun, negara itu umurnya sekitar 3 generasi. Jadi kurang lebih 120 tahun. Peristiwa apapun dalam sejarah itu sebenarnya mengulang. Jangan dikira dulunya ndak ada. Kamu tinggal nyari cerita apa wis, politik yang apa, yang hari ini menurutmu baru apa. Dulu pasti juga pernah ada yang jenisnya begitu. Apakah prestasi, apakah pengkhianatan, apakah keberhasilan, apakah pasti sebelumnya juga sudah ada. Jadi tidak pernah ada peristiwa sejarah hari ini yang sama sekali baru. Yang punya kekuasaan ini ingin melanggengkan kekuasaannya. Jadi saya harus berkuasa terus, entah dengan jalan bagaimana. Itu biasanya begitu kata Ibnu Khaldun. Dia mulai membatasi rakyatnya, mulai membatasi kekuasaan. Rakyat ditekan agar patuh, jangan bantah. Kamu tidak tahu apa-apa, saya yang mimpin, kamu harus patuh pada saya. Karena pemimpinnya mulai begini, rakyatnya terus jadi turun loyalitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji rutin kita. Nah, negara itu menurut Ibnu Khaldun seperti organisme. Dia lahir, berkembang, tua, dan nantinya mati. Ini dulu pernah saya sampaikan di sesi sebelumnya ya. Ibnu Khaldun itu termasuk ahli sejarah yang mengikuti teori siklus. Jadi sejarah itu berputar. Lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, menurun, terus mati. Kalau sudah mati nanti akan lahir lagi. Jadi perjalanan sejarah ini melingkar dan akan selalu begitu. Makanya kata Ibnu Khaldun, peristiwa apapun dalam sejarah itu sebenarnya mengulang. Jangan dikira dulunya ndak ada. Kamu tinggal nyari cerita apa wis, politik yang apa, yang hari ini menurutmu baru apa. Dulu pasti juga pernah ada yang jenisnya begitu. Apakah prestasi, apakah pengkhianatan, apakah keberhasilan, apakah pasti sebelumnya juga sudah ada. Jadi tidak pernah ada peristiwa sejarah hari ini yang sama sekali baru. Selalu dulunya sudah pernah ada. Kenapa? Ya karena sejarah itu selalu siklus. Mungkin pada saatnya Pak, sekarang kan misalnya contohnya kalian protes penjajahan itu kan dulu di awal-awal abad 18 merajalela sekali. Sekarang kan tidak ada Pak penjajahan. Ya masih banyak, cuma kamu tidak sadar saja. Ya, jenis penjajahannya mungkin berbeda karena zaman budaya dan peradaban kan berkembang dinamis. Tapi aktivitas penjajahannya masih banyak. Mungkin kalian tidak sadar. Pokoknya yang dulu ada sekarang pasti juga masih ada, kalian bisa mengkiaskannya. Pak, dulu ayo zaman jahiliyah di Arab, anak perempuan begitu lahir langsung dikubur hidup-hidup. Sekarang apa ada gitu Pak? Banyak. Kadang-kadang belum lahir pun sudah dikubur hidup-hidup. Jadi kata Ibnu Khaldun tidak ada peristiwa sejarah yang sama sekali baru. Setiap sejarah itu ulangan saja dari yang dulu pernah terjadi, karena sejarah itu siklus, berputar. Nah, menurut Ibnu Khaldun menariknya, sebentar ya, tadi melanjutkan yang tadi.
umurnya negara, ini kalian boleh protes nanti ya, boleh kamu analisis. Umumnya kata Ibnu Khaldun, negara itu umurnya sekitar 3 generasi. Jadi kurang lebih 120 tahun menurut beliau. Beliau mengkiaskan ya usianya manusia itu kan satu generasi itu biasanya dihitung 40 tahun. Jadi ya mulai matang sampai kemudian tua itu kan. Nah 40 kali 3 itu 120. Dan biasanya satu daulah itu siklusnya 120-an tahun. Indonesia usianya berapa bulan depan? Iya, besok kan 17 Agustusan tahun ini ya. Insya Allah belum 100 kita ya, masih aman. Karena kata Ibnu Khaldun 120. Kalau pakai apa gambar ini tadi saya tidak tahu kita ada di mana. Kita ini lahir sudah ya sedang tumbuh atau sudah dewasa, atau kita ada di fase stagnan, atau kita ada di fase menurun. Kalau mati belum ya, kan tadi belum. Jadi kalau menurun berarti sebentar lagi. Kalau stagnan masih lumayan. Coba kita cek nanti ada ciri-cirinya sebenarnya. Kalau yang dewasa seperti apa, yang mati karena apa, dan lain sebagainya. Baik. Nah, 3 generasi itu, ya meskipun tadi beliau verbalnya bilang 120, sebenarnya tidak harus dipahami seeksak itu. Tapi cara beliau menarasikan 3 generasi itu begini. Generasi pertama itu generasi awal, itu biasanya masih sederhana, tradisional, primitif, belum mewah, gaya hidup kalau istilahnya Ibnu Khaldun badawah, gaya di pedesaan, guyub, rukun, bareng-bareng seneng, bareng-bareng susah, lebih kompak. Tapi terus ini generasi pertama. Begitu generasi kedua, biasanya itu sudah mulai maju, negaranya berdiri, mulai muncul rebutan-rebutan kekuasaan, nanti dimulai 2. Jadi dari badawah, masyarakat desa, menuju hadoroh. Nah, ketika sudah di masyarakat kota, lama-lama terus karena rebutan kekuasaan, ya lama-lama merosot terus hancur. Masyarakatnya yang tadinya sukses, tadinya hidup senang, bermewah-mewahan, akhirnya merosot terus hancur. Jadi siklusnya ini sih sebenarnya, awalnya masih berjuang, kemudian sudah menang berdiri, dan yang ketiga susut dan pada akhirnya hancur. Itu yang dimaksud 3 generasi. Baik, jadi inilah asumsi-asumsi Ibnu Khaldun tentang pertumbuhan satu negara. Dasarnya apa sih tegaknya negara itu? Ibnu Khaldun punya tesis yang luar biasa, banyak sekali dibahas orang, yaitu asobiyah. Jadi asobiyah itu kadang orang menerjemahkannya fanatisme. Tapi kalau di Ibnu Khaldun tidak sama persis seperti itu. Kalau di Ibnu Khaldun asobiyah itu lebih dimaknai sebagai, kalau bahasa kampusnya itu kohesi sosial. Jadi kerekatan sosial. Sekompak apa kita, sedekat apa kita, seakrab apa kita, itulah asobiyah. Jadi berbeda ya, nanti ada hadis-hadis yang isinya mencela asobiyah, tapi ini yang dicela itu fanatisme suku, fanatisme kelompok yang
Dari situ orang terus mau bohong, mau melakukan tindakan negatif demi kelompoknya. Ini namanya asobiyah. Tapi asobiyah yang di Ibnu Khaldun ini ya maknanya lebih tadi ya, kohesi sosial atau kedekatan sosial. Tegaknya negara ini, kata Ibnu Khaldun, tergantung kedekatan kita, kebersamaan kita, kelekatan kita. Tergantung rasa senasib kita. Itulah asobiyah. Semakin kekompakan ini luntur, semakin kebersamaan ini luntur, semakin lemah satu negara. Jadi asobiyah itu solidaritas sosial, kebersamaan di antara kita. Ini adalah faktor paling penting untuk ketahanan satu negara. Kalau kita merasa, Pak, hari ini kok rasanya tambah banyak masalah, kita tambah pecah-pecah ya, Pak. Setiap kali ada isu muncul aliran baru, muncul sekte baru, muncul kelompok baru. Terus jadi banyak sekali serang kelompok-kelompok. Sebenarnya tidak masalah sih, beda pandangan, beda aspirasi, asal masih tetap kita merasa senasib bahwa kita satu bangsa, kita saling peduli dan masih kompak, masih kuat. Tapi kalau sudah merasa sendiri-sendiri, apalagi saling mendengki, saling membenci, apalagi kamu harus hancur, yang menang harus saya, lebih jelek lagi, kamu harus hancur, saya ikut hancur juga tidak apa-apa, asal kamu hancur. Ada juga yang begitu. Bubar kita. Jadi asobiyah jadi kunci. Asobiyah itu bisa karena keturunan, kekerabatan, persekutuan, kesetiaan, sumpah setia, meskipun bukan saudara, saya akan komitmen berjuang bersamamu. Atau penggabungan semuanya. Atau bahkan kata Ibnu Khaldun zaman dulu masih ada, yaitu dasarnya perbudakan. Ini kita harus rukun, kita harus kompak. Kuncinya di situ, kata Ibnu Khaldun. Makanya beliau bilang asobiyah menggerakkan manusia untuk mempertahankan dan melindungi tempat tinggalnya. Asobiyah juga merupakan latar belakang setiap aktivitas manusia, seperti pembangunan otoritas kerajaan atau propaganda untuk satu tujuan tertentu. Tak satu pun dari semua itu dapat dicapai tanpa perjuangan. Sebab manusia punya dorongan alamiah untuk mempertahankan diri dan untuk bertarung. Orang tidak bisa meninggalkan asobiyah. Jadi asobiyah inilah kekuatan di satu negara. Tidak mungkin kita menjalankan kebersamaan hidup maju bersama-sama tanpa ada daya perekat. Yo kalau kita ada di Indonesia, daya perekatnya yo kita sama-sama Indonesia. Kalau dasar agama yo kita sama-sama Muslim. Kalau dasarnya kekerabatan, misalnya suku, ya kita sama-sama Jawa. Ini yang disebut asobiyah. Semakin kuat asobiyah, semakin kuat kebersamaan. Nah, sayangnya sejarah itu siklus tadi. Manusia itu secara natural nanti awalnya kuat asobiyahnya, tapi lama-lama mesti susut. Kebersamaan kita hari ini mungkin agak kalah dibandingkan kebersamaan simbah-simbah kita dulu, misalnya ketika negeri ini baru didirikan, ketika punya musuh bersama misalnya. Jadi asobiyah itu tambah lama tambah surut, jangan dikira tambah kuat. Kata Ibnu Khaldun ya karena sejarah itu circle, tambah lama tambah susut. Ada polanya. Jadi pola regresi, pola mundurnya asobiyah. Beliau punya teori 5 fase pertumbuhan negara yang berhubungan dengan semakin menurunnya asobiyah. Coba kita cek ya pelan-pelan. Jadi yang pertama, biasanya ketika fase pendirian perjuangan,
kekuatan asobiyah sangat kuat. Ini fase pertama, ini sangat kompak ini. Tapi kemudian sukses. Sukses itu kan terus mengangkat pemimpin yang berkuasa. Biasanya karena sudah menang ada pemimpin yang punya kekuasaan ini ingin melanggengkan kekuasaannya. Jadi saya harus berkuasa terus, entah dengan jalan bagaimana. Itu biasanya begitu kata Ibnu Khaldun. Dia mulai membatasi rakyatnya, mulai membatasi kekuasaan. Rakyat ditekan agar patuh, jangan bantah. Kamu tidak tahu apa-apa, saya yang mimpin, kamu harus patuh pada saya. Karena pemimpinnya mulai begini, rakyatnya terus jadi turun loyalitasnya. Asobiyahnya pun tambah turun, jadi mulai menurun. Tadinya di fase nomor 1 itu kuat, di fase nomor 2 agak turun, agak lemah, karena mulai berpola yang punya kekuasaan. Terus pada akhirnya diawalilah fase ketiga. Fase ketiga ini fase santai. Biasanya ini yang dibaca oleh Ibnu Khaldun zaman itu ya, zaman dinasti, zaman kerajaan. Yang punya kekuasaan ini kan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya ini tinggal melanjutkan bapaknya dan dia santai. Fase menikmati. Jadi menikmati hasil perjuangan nenek moyangnya. Loh, orang menikmati itu biasanya terus santai. Fase kesantaian inilah terus orang jadi lebih egois, yang dipikir dirinya sendiri masing-masing. Asobiyahnya tambah lemah, tambah tidak kompak. Fase ini terus masuk ke fase yang lebih parah. Tidak sekedar fase santai, tapi fase malas. Nah, biasanya orang kalau terlalu santai kan malas terus. Disuruh inovasi malas, disuruh ini malas. Akhirnya apa? Asobiyahnya tambah lemah, tambah lemah. Ketika warga negara malas, pemimpinnya malas, yang terjadi apa? Kekayaan negara terus habis dipakai untuk membiayai operasional negara. Kata Ibnu Khaldun, cirinya apa? Biasanya kalau sudah masuk fase menjelang mati ini, pajak-pajak jadi banyak. Ini saya tidak bohong, kamu boleh baca bukunya Ibnu Khaldun. Jadi, kenapa negara butuh biaya besar? Karena situasinya tidak produktif, sementara operasional negara perlu biaya besar. Asobiyah tambah lemah, orang sudah tambah males lagi, disuruh berpartisipasi, disuruh berkomitmen. Dan pada akhirnya mati sudah negaranya. Dan kamu tidak usah khawatir, negara mati itu berarti tamat Pak. Nah, nanti akan lahir kembali selama manusianya masih ada dan menetap. Tidak mungkin orang itu terus tidak mengangkat pemimpin, pasti akan mengangkat pemimpin. Kenapa? Fitrah politiknya. Jadi memang sudah waktunya begitu. Jadi kalian tidak harus terlalu gelisah mengalami siklus ini. Kemarin bulan lalu di Ronggowarsito kan begitu. Jangan-jangan ini zaman edan Pak, ya tidak apa-apa. Kalau sedang zaman edan berarti sebentar lagi zaman makmur. Jadi
Karena memang modelnya siklus, tidak mungkin edan terus-terusan. Ya kalau bisa fase edannya dipercepatlah biar segera ketemu makmurnya. Itu kalau pakai logikanya Ronggo Warsito. Nah, jadi inilah hubungannya pertumbuhan satu negara dengan asobia. Jadi dengan kohesi sosial, dengan komitmen solidaritas sosial. Semakin negara maju, masyarakat semakin egois. Semakin makmur, manusia itu tambah individualis. Kenapa? Dia khawatir kehilangan kenikmatan, kenyamanannya. Jadi makanya dia sensitif kalau disinggung, diminta, atau disuruh berkomitmen dan lain sebagainya. Kenapa? Khawatir kehilangan kenyamanannya. Ketika semua orang egois, ya berarti solidaritasnya tambah lemah. Dan itu ciri-ciri lemahnya negara. Tidak ada orang yang mau turun berpartisipasi membantu sesamanya karena sudah enak. Khawatir kehilangan kenyamanan hidupnya. Itulah yang membuat terus tambah egois dan solidaritas tambah tipis. Ketika solidaritas makin tipis, ya negara semakin terancam pada saatnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian Ibnu Khaldun menunjukkan faktor-faktor runtuhnya negara. Jadi, tadi kan sudah jelas ya kondisinya dari sisi asobiahnya. Sekarang kita lihat suasana konkretnya. Beliau menyebut ada politik, ada ekonomi, ada psikologi, ada aspek sosialnya, ada juga faktor alamnya. Kalau faktor politik tadi jelas ya, asobia tambah lemah. Jadi kita saling tidak peduli. Kita mengejar kesenangan kita sendiri, diri kita sendiri, atau paling jauh ya kelompok kita, partai kita. Jadi semakin seperti ini berarti semakin kita tidak kompak. Semakin kita tidak kompak, semakin lemah negara. Jadi runtuhnya negara diawali dari solidaritas sosial yang melemah. Itu secara politik. Kalau secara ekonomi, ya tadi dijelaskan menipisnya kekayaan negara karena gaya hidup penguasa maupun rakyatnya. Jadi ayo dicek gaya hidup kita hura-hura ndak. Kemarin banyak cerita-cerita flexing, pamer kekayaan, pamer harta, bermewah-mewahan. Kalian mungkin foto di depan motormu yang baru, mobil yang terbarumu, yang mahalnya luar biasa. Itu kalau pakai kacamata populer sih, wah kamu kagum luar biasa. Tapi begitu kamu pakai kacamatanya Ibnu Khaldun, negara mau hancur ini berarti. Jadi karena bagi Ibnu Khaldun ya ciri-ciri ekonomi negara mau mati itu penguasanya banyak hura-hura, foya-foya, pamer kemewahan. Kenapa? Ini jadi awal nanti rakyat, orang biasa ndak puas, ndak terima. Akhirnya mereka ketika diajak, yuk kita bela negara, yuk kita demi ketahanan negara, kamu jadi males. Ngapain Pak? Ya negara saya dapat susahnya terus kok. Ya dia ndak pernah dapat enaknya, ngapain saya disuruh-suruh sekarang. Kalau waktunya enak saya ndak dilibatkan, waktunya susah saya diminta-minta misalnya. Bisa muncul seperti itu. Jadi ini faktor ekonomi. Ada lagi faktor psikologi. Kalau faktor psikologi tadi sudah dijelaskan,
kebiasaan buruk, habit-habit negatif, yo penguasa, yo rakyatnya. Yang tadi dijelaskan itu santai dan males misalnya. Ingin senang-senang terus. Tidak mau susah. Jadi, yo baik yang berkuasa maupun yang dikuasai. Kalau sama-sama tidak mau susah, ya selesai. Wong capaian apapun itu kan tetap ada susah payahnya. Kalau semua tidak mau susah, berarti jangan mimpi ada capaian-capaian. Kalau sudah tidak ada capaian-capaian, ya selesai. Negaranya tidak berkembang. Jadi, ya alhamdulillah kan kita masih disebut negara berkembang. Semoga nanti jadi negara tidak berkembang gitu. Lebih ngeri lagi. Jadi caranya gimana biar tetap berkembang terus? Habit kita harus disesuaikan. Kalau perilaku hidup kita ngaco, yo males lah yo, nggak bisa diatur lah yo. Nanti yang pemimpinnya mewah-mewahan terus, flexing terus kayak tadi dan lain sebagainya ya sudah mungkin memang waktunya. Kalau bahasanya Ibnu Khaldun. Kemudian runtuhnya negara juga karena faktor sosial. Jadi kalau ini sudah banyak ya dijelaskan di mana-mana. Yang pertama apa? Gap antara kaya dan miskin yang terlalu jauh. Ini tanda-tanda sudah. Kalau pakai teorinya Karl Marx, ini tanda-tanda sebentar lagi pasti ada revolusi. Kenapa? Gapnya terlalu jauh. Yang sana terlalu enak, terlalu nyaman. Yang sini terlalu miskin, terlalu kekurangan. Yang sana jauh di atas garis kemiskinan, yang sini jauh di bawah garis kemiskinan. Ya selesai. Kalau kalian kan pas di atas garis. Tapi ada yang jauh di bawahnya misalnya. Nah ini tidak ada orang yang mau melihat situasi seperti itu. Pasti di situ ada yang tidak adil tatanannya. Yang kedua, penindasan dan kezoliman. Ini niscaya ya, dimanapun ada penindasan dan kezoliman, apalagi kok sampai merajalela, ya ditunggu saja saatnya. Kemudian runtuhnya moral dan nilai di masyarakat, terutama di kalangan para pemimpinnya. Sampai di titik ini kita sadar ternyata ya di antara kunci tegaknya negara adalah moralitas, akhlak, etika. Jadi tanpa dukungan etik yang baik, sulit kita menegakkan satu negara. Tanpa moral, Pak, kita tidak pakai moral-moralan, Pak, kita profesional saja misalnya. Profesional tanpa moral bubar. Jadi kenapa? Karena moral ini jadi wadahnya. Sudah sering sekali saya jelaskan, moral itu kan menata perilaku, menata karakter watak kita. Dialah yang jadi wadah dari tindakan dan perbuatan kita. Sepinter apapun kalian, tanpa didukung moralitas yang memadai, ya kepinteranmu itu mungkin hanya akan lebih banyak membawa kesulitan dan kekacauan. Jadi tetap moralmu harus dibangun. Saya pinter saja, Pak, tidak pakai moral-moralan. Ya nanti pintermu itu buahnya bisa minteri orang, bisa mencelakakan orang, bahkan bisa juga mencelakakan dirimu. Orang sering bilang, yang penting kan kebenaran. Ya, tapi kebenaran harus diselimuti oleh kebaikan. Berapa banyak kebenaran yang salah kostum,
salah media, bukan media kebaikan yang dipakai, padahal dia kebenaran, hasilnya kebalikannya. Kalian menasehati temanmu misalnya, itu kan yang kamu nasihatkan isinya kebenaran, tapi kamu menasehatinya dengan tanpa moral. Mungkin pagi-pagi dia baru bangun tidur, kamu bawa air, kamu siram, kamu ayo sholat subuh jam 7 kok belum bangun misalnya. Itu kan kurang beradab cara membangunkannya, diguyangnya airnya sak timbo besar misalnya sampai. Itu dia mungkin menerima bahwa saya salah, subuhnya kesiangan, tapi caramu tidak begitu, bisa tawuran itu. Itu gunanya moral. Manusia itu punya kecenderungan pada kebenaran. Sehingga kadang-kadang kalau kita diingatkan orang, ditegur orang dengan cara tidak baik dan benar, kita tidak berkenan. Meskipun mungkin isi tegurannya itu benar. Kamu misalnya apalah salah apa gitu, terus sama temenmu diingatkan, ditambahi kalimat dasar kamu itu gitu, bla 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 bla, itu kan kamu terus lupa dengan kesalahanmu yang kamu ingat-ingat makiannya temanmu. Itulah gunanya apa-apa itu harus dilandasi akhlak dan moral. Kan saya benar toh Pak, saya peduli dengan teman, saya benar toh Pak mengingatkan kebenaran, iya. Tapi wadah yang kamu pakai, media yang kamu gunakan kurang etis. Sehingga apa? Tidak kena sasarannya. Disitulah pentingnya moral. Kemudian negara juga runtuh secara sosial ketika tertutup. Tidak mau dinasehati, tidak mau berubah, tidak bisa menerima masukan. Ketika tidak mau berubah dan tidak bisa menerima masukan, berarti kan mandek. Kalau mandek ya sudah selesai ceritanya, tidak berkembang lagi satu negara, tinggal menunggu kejatuhannya. Yang terakhir faktor alam. Keruntuhan satu negara bisa saja karena faktor alam, tapi ini sesuatu yang sulit kita hindarkan, kita antisipasi bisa. Ya memang seperti di Indonesia ini itu kan banyak variabel-variabel yang sulit kita mengendalikannya. Kalau dalam sejarah di Nusantara ini banyak sekali peristiwa-peristiwa alam yang menentukan perkembangan. Ada kerajaan yang sampai pindah karena gunung meletus. Ada pertempuran yang dibantu oleh banjir bandang. Ada macam-macam itu kita. Jadi bencana alam juga bisa jadi variabel yang meruntuhkan satu negara. Tapi ini kan di luar kontrol kita. Tapi 4 yang di atas itu dalam kontrol kita. Kata para filosof stoik, yang lebih penting yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, kita antisipasi saja semampu kita. Baik, makanya kata Ibnu Khaldun, sepanjang sejarah banyak negara yang menderita kekalahan fisik. Tapi hal tersebut tidak menandai akhir satu negara. Namun ketika satu bangsa menjadi korban kekalahan psikologis, maka hal itu menandai berakhirnya sebuah bangsa. Jepang misalnya dulu dibom atom Hiroshima Nagasaki, hancur secara fisik. Tapi mentalnya masih hidup dan masih kuat. Sekarang bisa berlomba, bisa luar biasa. Jadi
Kadang-kadang secara fisik kita itu memang kelihatan kurang berdaya, lemah, tapi asal mental kita kuat, psikis kita masih waras, kita pasti masih bisa survive. Tapi sebaliknya seperti tadi, negaranya kaya raya sih, negaranya surplus macam-macam sih, tapi begitu mental psikisnya rusak, sampai terus isinya musuhan semua, saling membenci, tidak bisa ngompak, itu kan mental. Ya akan hancur negara itu. Jadi ternyata kuncinya ada pada karakter manusianya. Jadi kalian harus benar-benar ngecek ini. Kalau karakter rusak, negara akan rusak. Baik. Kalau negara rusak dan kalah, ya akhirnya kata Ibnu Khaldun jadinya seperti ini. Beliau menjelaskan beberapa perilaku bangsa yang kalah. Istilah beliau maghlub. Bangsa kalah itu cirinya apa? Meniru-niru kebiasaan atau kebudayaan bangsa yang menang, yang menaklukkan mereka. Makanya tadi saya bilang hari ini mungkin masih banyak penjajahan tapi kita tidak sadar. Coba ya kita cek yang menjajah kita apa dan siapa. Kalau pakai konsep ini berarti yang kita tiru, yang kita selalu tergila-gila untuk meniru mereka, apakah fisik, pakaian, mazhab pikiran, adat, kebiasaan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hidup kita sehari-hari inginnya hanya niru sana, niru ini, niru itu, sebenarnya kita bangsa yang kalah. Kita hanya bangsa follower dan subscriber. Kita bukan konten kreator. Kita hanya ikut. Kita tiap hari tugas kita hanya jempoli. Itu ciri-ciri kita kalah sebenarnya. Jadi ciri pertama itu. Kemudian kata Ibnu Khaldun, jiwa bangsa yang kalah itu biasanya cenderung memandang bangsa yang lain yang menaklukkan mereka itu lebih sempurna, lebih hebat secara alamiah. Kebalikannya berarti bangsa kalah itu menganggap bangsanya sendiri itu rendah, lemah. Tidak mungkin hebat. Sekarang kita sering membaca narasi-narasi pesimisme tentang bangsanya sendiri. Jadi saya belakangan pernah membaca ada orang misalnya begini, dulu kita besar sekali, Majapahit itu luas sekali. Tidak percaya Pak, itu hanya dongeng, hanya cerita. Buktinya mana? Jadi tidak terima kalau diceritakan kebesaran bangsa dan nenek moyangnya. Dia akan cari argumen yang pesimistik, yang negatif bahwa kita itu lemah. Ya memang sejarah itu ya tidak kepastian 100%. Jadi besar mungkin saja, kecil juga mungkin saja, tapi bangsa yang kalah itu lebih milih narasi-narasi yang kecil, narasi-narasi yang meremehkan dirinya sendiri. Itu menunjukkan kita kalah dan tidak percaya diri. Kita itu apa Pak? Nah itu sudah. Indonesia itu, dasar bangsa Konoha misalnya, dasar. Nah sekarang kemarin begitu. Jadi ya bahwa kamu tidak cocok, tidak setuju dengan fenomena ini, peristiwa ini dan lain sebagainya, tapi ya tetap cintailah bangsamu, wong itu rumahmu. Seandainya kamu belum besar, ya nenek moyangmu dulu sudah besar kok. Karya-karya mereka luar biasa kok. Bahkan yang di luar-luar juga banyak yang ngakui. Kok kamu sendiri tidak mau mengakui? Kok kamu malah merasa kecil? Makanya kadang-kadang hari ini akhirnya apa? Kita mencari rujukan, mencari
bahan, mencari materi penelitian itu dari buku-bukunya orang luar yang belajar tentang kita. Tentang Jawa, yuk kita nyari referensi orang luar yang nulis tentang Jawa. Karena kita sendiri tidak bangga, tidak pingin mengkajinya, mendalaminya. Ini kalau versinya Ibnu Khaldun, kita ini punya watak bangsa yang kalah. Makanya minder, merasa kecil, menganggap dirinya kecil. Kalau ada narasi-narasi besar tentang bangsanya, dia meragukannya. Masa begitu? Ngerti saya orang Indonesia itu tidak sehebat itu kok. Terus begitu. Oke, nah itu ya jangan-jangan kita ada di kubu yang kalah sebenarnya. Kata Ibnu Khaldun, level penjajahan atau pendudukan itu ada dua sih memang. Yang pertama level fisik, dijajah, dihisap. Ya, seperti dulu kita ratusan tahun dijajah. Yang kedua level mental. Jadi di sini kita kalah sudah secara mental. Kita inferior, merasa kecil sekali. Merasa tidak berguna, merasa tidak ada arti, tidak ada nilainya apa-apa di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Mungkin di hadapan Barat, mungkin di hadapan Arab, mungkin di hadapan negara-negara yang lain kita merasa tidak ada apa-apanya, merasa kecil, tidak punya kebanggaan sama sekali. Nah, ini jangan-jangan mental kita mental kalah. Ya seandainya kita belum bangsa yang besar, yang luar biasa, ya paling tidak mental kita harusnya mental yang positif, mental pemenang, bukan mental kalah. Kalau mentalnya saja sudah kalah, ya sulit. Kita bisa maju, bisa berkembang. Kemarin kapan itu saya juga baca, Pak, tentang sepak bola. Tidak mungkin Pak Indonesia itu bisa maju, bisa menang sepak bolanya. Wis toh, percaya saya gitu kan. Wong sepak bola itu kemungkinannya bisa 1001. Tapi kamu lebih milih pesimis daripada optimis. Jadi inilah mental kalah namanya. Kalau sejak mental saja kita kalah, ya sulit kita bisa maju. Itu menunjukkan kita tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri itu mesti ragu-ragu dan setengah-setengah melakukan apa-apa. Percayalah bahwa kamu bisa. Sekarang memang kita sering kalah Pak, tapi insya Allah berapa tahun lagi, entah kapan, kita pasti bisa juara dunia Pak. Meskipun saya tidak melihat besok anak cucu saya. Gitu loh, itu namanya optimis. Daripada kamu lemes, paling tidak kan menyenangkan, membahagiakanmu sendiri. Baik, inilah hubungan etik dengan politik. Mental kita harus yang kuat dong.